Ini yang memandang ini bukan hanya orang Indonesia. Ya, orang luar juga ya. Orang luar yang memandang Indonesia itu bagaimana? Sudah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption dalam penanganan kasus kok seperti ini. Ya cash money disimpan di dalam satu tempat yang dikira aman. Kalau dari berangkat, misalnya ya di bawah kasur. Kan saksi-saksi itu nanti kalau bersesuaian itu sudah menimbulkan satu alat bukti ya dan saksi ahli tentunya. Jadi uang itu tidak mungkin gratisan, ketidakpercayaan masyarakat, statement-statement yang liar itu beredar di masyarakat. Kan mengganggu nih prosedur penegakan hukum. Ya, misalnya di tingkat pengadilan bisa dibeli, di tingkat proses untuk pemberkasan dari penyidikan ke penuntutan bisa dibeli. Melalui prosedur dalam pemeriksaan itu saya kira insya Allah akan bisa terungkap. To the point aja. Kejaksaan Agung kini membentuk tim 9 untuk melakukan perlawanan. Mengumpulkan ex-jaksa yang pernah bertugas di KPK sebagai simbol kebangkitan. Di tengah perang institusi yang makin tidak karuan, kita akan bongkar aliran dana dan banyaknya kepentingan. Bersama pimpinan KPK periode 2007 dan 2011, Muhammad Yassin. Mas Yassin, terima kasih telah hadir di sama-sama. Selamat datang, Mas. Ya, sama-sama Mas Hendri. Kalau saya membacanya pembentukan tim 9 dengan yang berisikan mantan jaksa yang pernah bertugas di KPK, ini adalah sebagai simbol perlawanan dari Kejaksaan Agung dan menunjukkan KPK sudah mati suri. Benarkah pandangan saya ini, Mas Yassin? Ya. Pembentukan tim ini kan akibat adanya sprindik baru yang dikeluarkan hari ini. Ya, betul. Kisarannya kompresnya kan jam 15. Betul. Jadi kalau kita hubungkan ke bagaimana KPK hendak menangani kasus ini, itu sebenarnya ada prosedur lain. Yang nanti barangkali setelah kita berkembang diskusi, nanti baru kita hadirkan itu. Tapi sebenarnya memilih orang-orang dari mantan jaksa yang ditempatkan di KPK, itu yang pertama dipilih bahwa mereka punya kompetensi. Karena di KPK kan banyak menangani kasus yang sifatnya itu sangat variatif ya, macam-macam di KPK itu ya, melibatkan penyelenggara negara dan penegak hukum itu terujilah di sana. Setiap hari gelar kasus di waktu jam 4 sore itu bersama-sama dengan penyelidik, penyidik, penuntut umum yang dari kejaksaan dan pimpinan KPK itu selalu seperti itu. Nah, jadi itu dari aspek kompetensinya ya barangkali kompetensi dan integritas barangkali terjamin. Tapi justru keluarnya sprindik ini yang menjadi bahan pertanyaan masyarakat. Apakah ini sudah sesuai dengan aturan hukum atau due process of law atau tidak? Ya kalau tidak kan mengundang upaya dari pihak yang statusnya tersangka dari kepolisian itu untuk mengajukan pra-peradilan. Ini yang menjadikan suatu hal yang perlu dicermati dan pasti akan berkembang ke sana. Jadi dia akan melakukan upaya hukum yang tersangka itu, Pak AF ini, yaitu atas status tersangka kepolisian, dilimpahkan, kemudian dibentuk artinya dikeluarkan sprindik, diperiksa ulang di kejaksaan, kemudian dia turun statusnya itu sebagai saksi itu maladministrasi. Solusinya adalah di pra-peradilan itu nanti. Dari yang bersangkutan akan menuntut untuk dilakukan pra-peradilan. Nah, ini semakin gaduh lagi ini. Kalau diajukan pra-peradilan dengan penetapan FA ini penetapan tersangka FA tanpa melalui proses pemeriksaan. Ini kan tampaknya mudah sekali menang di pra-peradilan. Ya, akhirnya akan kasusnya akan akhirnya mengalir begitu saja, hilang gitu. Ya, jadi betulnya apa melanggar itu dari ketentuan yang ada dalam KUHP yang baru. Jadi pakai tahapan, paling tidak ada 3 tahapan itu. Nah, yaitu yang pertama itu adalah setelah mentersangkakan itu, kemudian saksi dan barang buktinya itu dikumpulkan, kemudian diproses secara mendalam sehingga tuntas,
memenuhi kriteria P21, baru diserahkan ke Kejaksaan. Kejaksaan. Iya. Kejaksaan akan membuat pemberkasan untuk proses berikutnya, yaitu proses di Pengadilan. di pengadilan, yaitu Iya. penuntutan. Seperti itu. Kalau prosesnya tidak seperti itu, berarti menyalahi KUHAP. Kalau menyalahi KUHAP, betul yang disebutkan oleh Mas Siga tadi, yaitu potensi untuk diajukan pra-peradilan. Ini hebohnya saat sekarang itu seperti itu. Nah, sedangkan kalau kita melihat nature of corruption-nya itu sebenarnya itu korupsi yang ditangani oleh kepolisian dalam hal ini adalah pemberantasan tindak pidana korupsi, Iya. apa istilahnya, Komnas Tipikor dan Polda Metro Jaya itu yang melakukan penggeledahan juga itu. Nah, itu seharusnya bahwa penanganan kasus itu tidak ada unsur yang di dalamnya itu adalah ada korupsinya. Sementara ditanganin kasusnya dicegat di kejaksaan bahwa ada uang yang mengalir diduga itu adalah untuk kepentingan itu. Kepentingan apa? Kepentingan meringankan kasus-kasus yang sedang ditangani oleh Polri itu yang akan nantinya akan diserahkan kepada kejaksaan setelah P21. Dengan diijon dulu dugaannya ya diijon dulu dengan uang dan emas yang demikian banyaknya itu. Artinya apa? Memenuhi kriteria pasal 10A Undang-Undang KPK, Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang ya perubahan 2 kali tentang KPK itu ya, seperti itu. Memenuhi itu, item 4-nya itu apabila kasus korupsi itu ya ditanangi atau penanganannya mengandung unsur korupsi di dalamnya. Ini kan korupsi antar penegak hukum. Iya. Betul. Nah, sedangkan pengeluaran sprindik ini adalah hanya didasarkan nota sepakatan. Apakah nota kesepakatan itu mengalahkan peraturan perundangan yang dalam hal ini adalah KUHAP? Iya. Nah, ini menjadi pertanyaan banyak orang ini. Nah, bila semakin tidak pasti ini, kita ini kan mengharapkan masyarakat itu agar penegakan hukum itu dijalankan secara prosedur hukum yang benar, due process of law. Kemudian juga ada kepastian hukum. Kepastian hukum itu adalah compliant to the law. Compliant to the law itu apa? Ya, harus tunduk pada undang-undang kepolisian, undang-undang kejaksaan, undang-undang tentang KPK dan KUHAP tadi dan KUHP yang baru, Undang-Undang nomor 1 tahun 2003 KUHP. Nah, itu diwujudkan dalam KUHAP itu acara pidananya. Nah, ini kalau sudah melanggar aturan hukum itu, tidak ada aturan itu yang artinya itu proses penyidikan diserahkan sebelum matang ke penyidik kejaksaan. Itu sudah tidak benar itu, maladministration atau artinya dengan membentuk tim 9 yang berisikan mantan jaksa yang pernah, saya menyebutnya pernah bertugas di KPK. Karena asumsi saya mereka masih aktif semua. Ya, itu nothing to do dengan prosedur hukum yang seharusnya dilalui. Artinya itu hal yang terpisah. Oke lah, membentuk tim ini oke saja. Tapi prosedur hukum silahkan diikuti. Jangan hanya mengalahkan. Atau jangan-jangan supaya jangan kasus ini diambil alih KPK nih, Mas. Ya, seharusnya KPK harus tegas mengambil alih. Gunanya dibentuk KPK itu untuk menangani kasus yang kisruh seperti itu. Ini kan sudah sengkarut, Mas. Artinya sengkarut dalam arti pada saat dia melakukan proses hukum ini udah nggak jelas sebenarnya. Udah nggak jelas. Nah, sudah maladministrasi tadi kan disampaikan ya. Nah, ini kalau menurut Mas Yasin sendiri apa yang harus dilakukan sebenarnya saat ini gitu? Karena ini kan akan bergulir terus kasusnya kan, bergulir terus. Kemudian nanti tadi Bang Ike bilang kemungkinan akan ada pra-peradilan yang mungkin menguntungkan juga buat tersangkanya gitu karena kondisi yang tidak ideal ini gitu. Nah, mengembalikan itu ke posisi normalnya, ini harusnya yang gerakin siapa, Mas? Ya yang menggeraki atas perintah undang-undang. Maksudnya peluang inilah harus dimanfaatkan oleh KPK. Jangan ewo pakewo. Jangan merasa terlalu dini. Penyampaian dari KPK kan terlalu dini, kan harus ada analisis, kan seperti itu. Kalau analisis itu adalah perdebatan ya. Kalau saya tadi nyebut poin 4 dari Undang-Undang 19 tahun
2019 pasal 10A tadi poin 4 itu sudah jelas bahwa ini penanganan kasus korupsi dalam penanganannya atau dalam prosesnya itu adalah mengandung unsur korupsi. Dan jadi penanganan kasus korupsi ini banyak campur tangan. Ini kan ada beberapa pendapat yang diadopsi oleh kejaksaan sehingga mengeluarkan sprindik ini. Baru, ya. Asumsinya ya. Ini kan perlu harus dibuktikan seperti itu. Jadi kalau Mas Hendri tadi itu mengatakan gimana nih ke depannya, ya paling tepat KPK harus mengambil alih kasus itu. Bukan karena saya berasal dari mantan KPK, bukan ya. Ini sesuai dengan aturan hukumnya. Bahwa KPK lah yang harus menangani kasus ini agar tidak timbul kisruh atau perdebatan ya, masyarakat. Nih, bisa langsung KPK mengambil alih ini atau harus menunggu petunjuk atau arahan dari presiden dulu, sama seperti kasus cicak buaya dulu. KPK itu tunduknya kepada aturan perundangan. Kalau laporan pertanggungjawaban atas kinerja KPK dan penggunaan uang itu ke pemerintah, presiden sebagai kepala negara. Jadi bukan di bawah struktur organisasi pemerintahan presiden KPK ini. Makanya dia adalah lembaga negara, walaupun di dalam undang-undangnya disebutkan adalah di bawah lingkup eksekutif. Tapi tidak menghilangkan independen dan tidak menghilangkan bahwa lembaga itu adalah lembaga negara. Jadi dia yang tunduk adalah dia itu bertanggung jawab kepada publik, kepada masyarakat. Dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya itu harus berdasarkan atas aturan perundangan yang berlaku. Itu loh makanya harus mengambil alih itu. Alasannya apa? Sah, sangat sah. Saya tambahkan sangat sah. Itu sah berarti ya? Iya, sangat sah untuk mengambil alih itu. Nah, dengan pertimbangan apa ya? Pertimbangan hukum. Hukumnya mana ya? Pasal 10A itu. Ya artinya kita bisa bertumbuh pada KPK untuk meluruskan sengkarut yang terjadi di diambil kasus alih hukum saja, ini. Dinyatakan diambil alih, yaitu tetap koordinasi. Idealnya memang kasus korupsi ini sebelum diambil alih itu ada koordinasi dan supervisi. Betul. Ya, betul. Koordinasi, supervisi berujung pada pengambil alihan. Daripada ini jadi sengkarut tadi perdebatan kemana-mana sah atau tidaknya penanganan ini, menerbitkan sprindik, akhirnya yang bersangkutan turun, itu statusnya sebagai saksi. Nah, ini potensi untuk diajukan ke pra-peradilan itu cukup tinggi ini. Ini Indonesia ini harus mengacu kepada law certainty lah, kepastian hukum. Ini yang memandang ini bukan hanya orang Indonesia. Ya orang luar juga ya. Orang luar yang memandang Indonesia itu bagaimana? Sudah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption dalam penanganan kasus kok seperti ini. Itu tidak berkepastian hukum. Itu harus ya kita sarankan kepada KPK itu untuk mengambil alih sesuai dengan kapasitas dia yang secara sah boleh mengambil kasus itu untuk ditangani. Sehingga apa kalau diambil oleh KPK apa pasti itu akan berhasil ya. Paling tidak itu dari konflik of interest-nya tidak ada. Konflik of yang interest pertama adalah konflik interest, yang kedua independensi. Jadi dia tidak bisa dipengaruhi dari mana-mana KPK itu. Dan nantinya KPK dengan menunjukkan dengan transparansi penegakan hukumnya. Penegakan hukum.